Selamat pagi, siang, dan malam. Kami dari tim KKN UGM ingin sedikit berbagi mengenai cara untuk mengurangi sampah. Kita seringkali menemui dan juga membaca tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Namun, apakah sebenarnya membuang sampah pada tempatnya adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan? Dan apakah hal tersebut cukup? Berikut adalah fakta mengenai sampah di Indonesia. Produksi sampah nasional pada tahun 2020 mencapai angka yang sangat besar, yaitu 67 triliun 800 miliar kilogram. Artinya, setiap harinya produksi sampah di Indonesia adalah sebanyak 185.753.000 kilogram. Dan untuk produksi sampah per hari di Sleman adalah sebanyak 700.000 kilogram. Sampah di Indonesia yang tidak ditangani dengan baik bahkan menggenang baik di selokan, sungai maupun laut karena perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Bahkan, sadar untuk membuang sampah pada tempatnya tidaklah cukup. Salah satu sumber sampah di Indonesia adalah dari sampah rumah tangga yang bahkan merupakan sumber terbesar dari timbunan sampah yang ada. Berikut adalah beberapa jenis sampah yang berasal atau yang dihasilkan oleh rumah tangga. Yang pertama adalah sampah anorganik, yaitu jenis sampah yang tidak dapat terurai, bahkan dalam jangka waktu yang sangat lama. Jenis kedua adalah sampah organik. Walaupun jenis sampah ini dapat terurai, akan tetapi sampah organik tetap memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Kita seringkali hanya peduli terkait dengan apakah sampah dapat terurai atau tidak. Padahal, sampah organik yang dapat terurai pun jika tidak dikelola dengan baik tetap berdampak buruk. Misalnya, ketika sampah organik tidak dipilah kemudian sampai di TPS atau TPA yang sirkulasi udaranya buruk justru akan menghasilkan metan sebagai gas rumah kaca yang bahkan 25 kali lebih berbahaya dari karbon dioksida. Yang ketiga adalah limbah cair. Limbah cair yang dihasilkan oleh rumah tangga juga memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan. Selain berdampak buruk bagi lingkungan, dampak ini juga akan berimbas pada manusia. Misalnya, jika terjadi pencemaran air dan tanah, air untuk kebutuhan sehari-hari yang tercemar tidak baik untuk tubuh manusia. Bukan merupakan suatu hal yang baru lagi mengenai fakta bahwa plastik kresek yang sering kita gunakan untuk membawa belanjaan mengandung zat berbahaya bagi tubuh kita. Selain itu, plastik kresek tidak dapat terurai sehingga mencemari lingkungan. Hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan penggantian kantong plastik kresek dengan tas belanja yang terbuat dari kain, atau setidaknya penggantian kantong belanja ke kantong belanja yang bukan sekali pakai. Selain kantong kresek, rupanya justru plastik-plastik dari kemasan saset seperti sampo saset, minuman-minuman instan lebih berbahaya dari kantong plastik. Dalam setahunnya, sebanyak 855 miliar saset terjual di dunia, dan Asia Tenggara merupakan pemegang setengah dari jumlah tersebut. Cara menguranginya adalah dengan lebih memilih menggunakan kemasan botolan atau kemasan yang ramah lingkungan. Lalu untuk plastik snack ciki atau misalnya kemasan minuman instan harus dibagaimanakan? Sekarang ini ada banyak pemanfaatan kemasan-kemasan seperti ini untuk dijadikan kerajinan. Setidaknya kita bisa menyalurkan sampah-sampah tersebut dengan cara memilahnya, kemudian disalurkan ke pusat-pusat pembuatan kerajinan. Sumber sampah plastik lainnya adalah dari berbagai kemasan sekali pakai, baik dari botol, bungkus makanan, hingga sendok dan sedotan sekali pakai. Sampah-sampah dari kemasan sekali pakai dapat dikurangi dengan penggunaan gelas, tempat makan, dan alat makan yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi misalnya, kita pergi ke warung dan membeli es buah atau jajanan seperti siomay atau sejenisnya, dapat membawa tempat makanan dan minuman sendiri. Begitu pula dengan alat makan seperti sendok dan sedotan, kita bisa membawanya sendiri dari rumah.
Untuk botol air mineral kemasan, jumlahnya dapat dikurangi dengan memilih membawa botol tempat minum sendiri. Yang selanjutnya adalah terkait pengurangan sampah organik. Indonesia menempati peringkat 2 dunia untuk produsen sampah makanan, yaitu sebesar 300 kg per tahun untuk setiap orangnya. Selain jumlah yang besar, masyarakat seringkali mencampurkan sampah organik dengan sampah anorganik. Hal ini menghasilkan limpasan cairan beracun yang berbahaya bagi lingkungan, khususnya air dan tanah. Oleh karena itu, sampah makanan harus dikurangi dengan membeli dan memasak secukupnya. Karena di samping mencemari, hal ini juga merupakan salah satu bentuk pemborosan. Sampah organik lainnya misalnya adalah sampah kertas dan juga tisu. Walaupun dapat terurai, penggunaan yang berlebihan juga tidak baik untuk lingkungan mengingat bahan dasar pembuatannya adalah dari kayu, sehingga dapat menyebabkan hutan gundul dan berakibat buruk pada atmosfer. Kemudian untuk penggunaan kertas untuk keperluan surat menyurat, sebenarnya untuk saat ini dapat beralih pada penggunaan sosial media. Jenis sampah rumah tangga selanjutnya adalah limbah cair. Limbah cair rumah tangga ada berbagai jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan air abu-abu. Misalnya adalah air limbah dari dapur, bekas cuci piring, dan juga limbah bekas mandi. Air limbah ini dapat dikurangi zat pencemarnya dengan menanami selokan dengan tanaman air yang bisa menyerap zat pencemar tersebut. Tanaman yang bisa digunakan misalnya adalah bunga ungu, lidi air, kemudian bunga coklat, melati air, dan juga lili air. Di negara-negara maju, bahkan jenis limbah air abu-abu ini sudah dikelola dengan mesin canggih dan digunakan untuk menyiram tanaman, mengguyur kloset, dan mencuci mobil, bahkan dapat diolah lagi menjadi air minum. Selanjutnya ada yang disebut dengan air hitam, misalnya adalah limbah kotoran manusia. Cara mengelolanya adalah dengan membuangnya ke septic tank. Yang ketiga, ada yang disebut dengan air bersih, misalnya air tetesan AC dan kulkas. Air ini dapat ditampung dan kemudian digunakan untuk keperluan misalnya menyiram tanaman, mencuci motor, dan juga mobil. Dampak buruk dari limbah cair pada lingkungan sebenarnya dapat dikurangi dengan cara menghemat penggunaannya dan juga mengurangi penggunaan deterjen atau bahan kimia lainnya seperti sabun. Di Jogja sendiri ada yayasan bernama Yayasan Barkasmal yang mana mengelola barang-barang bekas atau barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan untuk dijual kembali dan hasilnya akan disalurkan untuk program beasiswa pendidikan anak yatim, piatu, dan juga duafa. Kemudian ada pula sedekahyuk.yk, ini ada akun Instagramnya yang mana menyalurkan baju-baju yang sudah tidak terpakai dan tentunya masih layak untuk digunakan untuk kemudian disalurkan pada pihak yang membutuhkan. Nah, sekian mungkin video terkait dengan cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi produksi sampah rumah tangga. Semoga bermanfaat. Terima kasih.